Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu, Bapak, para pejabat, para karyawan, karyawati yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang kecil benamo gedang bagelar, kecil sakti gedang batuah, yang kecil tak kami sebut namanya, yang gedang pun tak kami himbau gelarnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam suasana silaturahim halal bihalal, dan kita tausiah sampai kedatangan Bapak Wakil Wali Kota. Kita menyesuaikan saja. Saya enak dengan kalimat menyesuaikan itu. Sesuaikan. Nah, ya kita sesuaikan ya. Sesuaikan. Nah, yang Syawal itu artinya peningkatan. Nah, jadi saya sudah ceramah yang kedua. Ya, saya ingat amplop yang pertama saya ingat. Mudah-mudahan ini Syawal ada peningkatan. Yang menyesuaikan, ya, harus dihitung laju inflasinya ya. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan latar kabunna tobako antobak, dalam kamu itu meningkat dari satu masa kepada masa berikutnya. Ya, ini meningkat. Al-yauma ahsanu mimmadin bahwa faizun, orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia orang yang beruntung. Al-yauma sawa'um mimmadin fahuwa khosirun, orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, dia rugi. Al-yauma qabihum madin fahuwa saqimun, orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia orang yang celaka. Kita pengen jadi orang yang beruntung. Nah, orang beruntung adalah orang yang senantiasa meningkat dalam hidupnya. Yang baik seluruhnya namanya malaikat, yang jahat galau namanya setan. Kadang baik, kadang tidak, itulah kita manusia. Ada hari-hari tertentu senyum bawaan sampai tanggal 10. Ada tanggal 11, mulai tanggal 20 senyum juga kurang. Ada tanggal 20 ke 30 bawaan marah. Itu biasalah kita hidup ini. Ya. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia ini sempurna dengan ketidaksempurnaannya. Maka kita harus banyak saling membantu, saling tolong menolong, dan saling bersilaturahim. Ya, maka kata Imam Al-Ghazali, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan kamu seperti dua telinga. Dua telinga itu tidak pernah kompak. Ini ke kanan, ini ke belakang, ini ke depan, ini kompak. Ada sama dengan kereta api, satu iringan tapi beda tujuan, ya. Ya, jadilah seperti cermin. Kita senyum, dia senyum. Ada, kita nangis, dia nangis. Jangan seperti koin, lain depan, lain belakang. Inilah namanya kita seperti tangan, ya. Tangan kanan gatal, tangan kiri datang menggaruk. Ya. Tangan kiri gatal, tangan kanan tanpa diminta datang menggaruknya. Keduanya gatal, main garuk-garuk. Itulah namanya tangan. Ya, tahu tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsinya. Dia tidak mikir orang lain. Pokoknya tugas pokok saya inilah bagian saya. Yang kanan bagian yang elok. Salaman, tangan kanan. Tidak makan, tangan kanan. Ambil duit, tangan kanan. Yang kiri tidak pernah iri, dia tahu bagian koberisasi, ya, wilayah, ya biarlah bagian-bagian itu, ya. Ambil sampah, tangan kiri, cebok, tangan kiri. Tapi keduanya tidak sombong,
yang kanan walaupun dia yang ambil duit dibawa ke pasar, sampai di pasar diberikan jam, sampai di rumah diletakkan di tangan kiri. Ya, jadi kalau ada orang yang pakai jam masih di tangan kanan, kata orang ciri-ciri orang yang pelit ya. Ciri-ciri kita saja itu ya. Tidak usah dipercayai, bukan tak usah dipercayai. Itu kan cuma mitos saja. Ya. Jadi kata Rasulullah, man ahabba ayyub sakalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Ya. Jika kamu ingin dipanjangkan umur, ingin dimudahkan rezekinya, fal yasir rahimah, maka hendaklah kamu saling menyambungkan hubungan silaturahim. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Maka jika ada musuh walaupun satu, cepatlah kita meminta maaf. Ya. Meminta maaf itu mulia, memberikan maaf jauh lebih mulia. Kenapa orang yang memberi maaf jauh lebih mulia daripada yang meminta? Karena biasanya yang memberi maaf dia sebagai korban. Tidak mudah memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Ya. Ibu saja dengan suaminya pernah disakiti, mungkin bisa memaafkan, tapi belum tentu melupakan. Ya. Saya, istri saya itu 20 tahun. Anak saya lahir tahun 2021, perempuan. Sekarang 2022, berarti umurnya sudah 21 tahun. Kalau dia lagi marah, kejadian 21 tahun yang lalu masih ingat. Aku dia ingat lagi dah. Ingat tak dulu dah? Tapi dia ingat. Jadi kita jangan sekali-sekali nyakiti hati perempuan. Dia bisa memaafkan, tapi tidak mungkin dia dapat melupakan. Ya. Apakah dalam hidup kita tidak pernah bersengketa? Namanya manusia, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, kepala sama-sama hitam, hati berlain-lainan. Kita tidak mungkin dapat membuat orang senang kalau dengan kita, tapi kita dapat membuat hati kita tidak membenci siapapun, karena kitalah sang pemilik hati itu. Ya. Kalau kita punya anak buah orang 10, 7 senang dengan kita, itu sudah bagus lah. Tidak mungkin ke 10-nya sayang kalau dengan kita. Ya. Tapi itulah. Cukup ya. Kita berbaik-baikan. Apakah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tak pernah bertengkar? Adalah bertengkar. Ada bertengkar sehari, elok seminggu, bertengkar 2 hari, elok 2 minggu, bertengkar seminggu, elok sebulan. Di tengah-tengah bertengkar itu lahir anak. Itu ada. Tapi kan hidup ini harus terus berjalan. Ada. Dia harus berjalan dengan baik. Tak mungkin kita susah selama-lamanya, karena ini bukan neraka. Tak mungkin juga kita senang selama-lamanya, karena dunia bukan surga. Ada senang, ada susah. Selalu hidup dibatasi. Malam dibatasi dengan terbitnya fajar. Ya, dengan terbitnya fajar. Siang dibatasi dengan terbenamnya matahari. Masa kepegawaian dibatasi dengan namanya pensiun. Masa bupati, gubernur ada namanya periode. Masa jabatan begitu pun selalu ada akhirnya. Maka tidak ada yang kekal di atas dunia. Karena sesuatu ini tidak kekal, maka berusahalah untuk mencari kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan akhirat. Mengalah sedikit tak apa-apalah, asal kita tidak bermusuhan di atas dunia ini. Demi untuk menggapai kebahagiaan yang kekal, yaitu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam ilmu mantik dikatakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu baharu, setiap yang baharu pasti berubah. Manusia ini bahagian daripada alam, maka manusia adalah baharu. Sebaik-baiknya manusia, dia tetap adalah manusia, dia punya potensi berbuat yang tidak baik. Sejahat-jahatnya manusia, dia tetap adalah manusia, dia punya potensi menjadi orang yang baik. Ada mantan preman jadi ustaz, ada ustaz jadi preman. Adakah ustaz melakukan pelecehan seksual? Ada. Adakah preman akhirnya jadi ustaz? Itulah namanya kehidupan. Maka saat kita melihat orang berbuat salah, jangan cepat menghina dan mencaci maki, karena perjalanan hidup kita masih panjang. Kita tak tahu godaan seperti apa nanti yang datang, dan setangguh apa iman kita ketika itu saat godaan itu datang. Tapi teruslah berbuat baik.
kebaikan-kebaikan akan terus menyertai perjalanan hidup kita. Berdoa jadi orang baik, berdoa bersahabat dengan orang yang baik, dan berdoa siapapun orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang baik. Kalau kita berbuat salah, kalau dia memuji perbuatan salah kita, yakinlah dia bukan sahabat. Ya. Kalau kita berbuat salah, dinasehati kita, walaupun mungkin dengan cara-cara yang kasar, yakinlah bahwa itulah yang sebenar-benar sahabat yang sayang dengan kita. Imam Syauqi mengatakan innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawwa'a. Orang yang tidak ada, dia akan menjadi cerita bagi mereka yang masih ada. Kita sekarang hidup sedang membuat cerita itu. Nanti akan diceritakan oleh orang setelah kita ketika kita sedang tidak ada. Biasanya kalau kepala dinas selesai menjabat atau kepala desa sedang menjabat itu biasanya kalau sudah pensiun atau selesai jabatan biasanya diambil fotonya, diletakkan di ruang kepala, kadang-kadang di aula. Ini fotonya, ini namanya, ini periode jabatannya. Berderet selama kantor itu ada. Orang naik lalu masuknya kata di Allah, nikmatnya aku jadi di sini, kerja di sini saat beliau tidak jadi kepala. Baiknya Bapak, betul katanya sopan, lemah lembut, tidak pernah niat nyakiti hati. Senang deh kalau ngomong dengan beliau. Tapi ngapalah orang baik macam beliau ini cepat niat matinya. Cobalah panjang dikit umurnya. Kalau masih hidup aku tarik, aku suruh jadi kepala lagi. Nengoklah ke sebelahnya. Nah kalau yang setan saya kok itu cepat mati. Lambat dikit mati aku mati dia macam dia nak punya dia ni. Rasa kau? Itulah namanya dah. Bapak pernah dan nengok orang sholat jenazah, mungkin ibu kurang, bapak itu sering lihat kan, selesai sholat jenazah, habis doa, imam naik ke depan, lalu megang keranda bagian kepala, ngomong dengan jemaahnya, saudara-saudara sekalian, saksikan bersama-sama, ini adalah orang yang baik, 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 3 kali, kadang pakai bahasa Arab, khair, khair. Kalau itu jenazah benar-benar orang baik, antara mulut dan hati enak nyampaikan. Tapi kadang-kadang tidak ketika nyampaikan, saksikan bersama-sama, ini jenazah orang yang baik, baik. Kawan berbisik, mana pula baik? Bertolak belakang antara mulut dan hati. Itulah kita ni. Kita ni rasanya juga tak baik-baik niat, tapi tak pula lah jahat-jahat. Kita ni tak pula pintar-pintar amat, tapi tak pula lah lolo-lolo niat. Itu namanya standar-standar hidup kita ni. Jadi kalaupun ada orang yang memuji kita kadang-kadang dia cuma menyenangkan hati kita saja, biarkan saja itu semua, karena dia ingin menyenangkan hati kita. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Ya, jadikan diri kita orang yang menjadi tauladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang bersama dengan kita. Ibu coba tanya anak laki-lakinya kalau sudah bujang. Nah, kalau kau punya suami macam mana yang tipe laki-laki, kalau kau punya istri macam mana tipe perempuan yang kau pengen. Kalau dia bilang ayah, bunda, jika aku punya istri aku pengen dan istri orangnya macam mama. Rasanya bapak tu bahagianya punya istri macam mama. Berarti ibunya sudah menjadi idola bagi anak. Coba pula tanya anak laki-lakinya, anak perempuannya, nak kalau punya suami macam mana tipe laki-lakinya. Dia bilang ayah, ibu, kalau aku punya suami aku pengen kan istri orangnya macam mama. Rasanya ayah itu bahagia. Berarti ayahnya sudah menjadi idola bagi keluarga. Tidak sampai dia bermohon, ya Allah, mudah-mudahanlah istri jangan macam mama. Jangankan untuk orang banyak, untuk orang yang setiap hari kita kasih makan, tak mau jadikan kita sebagai contoh suri tauladan. Maka oleh karenanya dalam suasana Idul Fitri ini kita kembali kepada kesucian. Maka biasanya Idul Fitri kita bikin ketupat. Ketupat itu ya dari kalau kita baca sejarahnya dari zaman Sunan Kalijaga. Ada 4 sudut terdiri dari daun namanya janur. Jatuh, jannah, nur itu cahaya. Jadi surga. Jadi orang yang bercahaya yang masuk dalam surga, maka namanya janur. Kepanjangan dari jannah dan nur. Kemudian daunnya dibuat bersilang-silang. Artinya kesalahan manusia itu bertingkat-tingkat dan seringkali terjadi silang sengketa di antara kita. Tapi dia 4 penjuru, biasanya segi 4, itu menunjukkan 4 penjuru angin, utara, selatan, barat, ya.
dan satu pusatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua arah harus menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu direbus yang awalnya keras menjadi lembut. Lalu setelah itu dibelah, maka akan keluarlah yang berwarna putih. Itulah warna nasi. Artinya kita kembali kepada kesucian bagaikan manusia yang baru dilahirkan dari perut ibu. Mudah-mudahan Idul Fitri kita benar-benar kembali kepada kesucian. Maka jangan lagi kesucian itu ternodai oleh hal-hal yang tidak baik. Oleh dosa akan mengotori kesucian itu secara terus-menerus. Kemarin bulan Ramadan, setan dibelenggu, iblis diikat, sekarang dia lepas. Nah, dia akan mulai menggoda kita. Ya, akan menggoda. Yang senang dengan harta digoda dengan harta. Yang senang dengan perempuan digoda dengan perempuan. Yang senang dengan jabatan digoda dengan jabatan. Terus akan digoda sesuai dengan tingkat. Makin tinggi iman orang, makin kuat godaan yang akan menerpa. Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin yang akan menerpanya. Maka jika dalam hidup kau uji beratnya rasanya, sesungguhnya Allah sayang dengan kita. Semakin banyak orang menerima ujian, semakin banyak masalah yang diselesaikan oleh manusia, sesungguhnya dialah yang banyak sejarah dalam hidup. Sehingga sampai pada satu titik, kata Imam Sauki, waladatka ummuka ya bena adam wa nasu bagian yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna iza baqau fi yaumi mautik dhahikan masrura. Kamu dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan menangis, dan orang-orang di sekelilingmu tertawa dan bergembira karena kelahiranmu. Maka beramallah yang membuat kamu tersenyum ketika meninggalkan dunia ini, sedangkan orang di sekelilingmu menangis dan berduka cita karena kehilangan. Itu yang kita pengenkan hidup ini. Kita datang orang senang, kita pergi orang merasa kehilangan. Ketiadaan kita dirindukan, kehadiran kita diharapkan. Jangan sampai kita datang orang gelisah, kita pergi orang ucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang kan ibu sering ada rapat kata tuh, mana yang satu tuh, dia saya nomor untuk datang. Lagi sana, tunggu. Sungguh dia datang. Kalau dia tuh biasanya kalau rapat ada ide-ide cermat lagi. Senang saya panggil dia. Artinya kehadirannya dia harapkan, ketiadaannya dirindukan. Kadang-kadang tidak, baru langsung depan pintu kawan mulai ngomong datang gigo setan sekot nampak aja, belum lagi termasuk lah dibilang kawan setan. Maka oleh karena itu berbuat yang terbaik sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Maka ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Ya, mungkin kita bukan makhluk yang super, tapi kita dengan kita saling membantu. Ya, al-mukmin lil mukmin kal bunyan yasudduhu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain itu haruslah seperti satu bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ya. Pasir itu, batu itu kuat, tapi dia harus dicampur dengan air yang lembut. Tapi itu saja tidak cukup, harus dimasukkan semen untuk perekatnya. Tapi itu pun tidak cukup, harus ada orang yang pandai untuk menyusunnya. Ya. Itu saja tidak cukup, harus ada besi yang mendalam di dalamnya. Nah, kesatuan daripada semuanya itu, baru bangunan itu akan menjadi kuat, baru bangunan itu akan menjadi kokoh. Ya, kita yang tidak tahu komputer, kita panggil kawan, tolong tunjukin apa cara buat barang itu. Kawan yang tidak tahu cara bikin itu, kita yang tunjukin. Kawan yang tidak tahu cara membuat konsep surat, ayo sini biar tunjuk cara membuat konsep yang bagus. Kita yang tahu cara membuat konsep tapi tidak tahu bagian yang lain nanti. Kalau sudah aku tengok nanti duit lagi ya, kau duit. Kalau selesai urusan dah, mereka makasih lah, kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan, jangan kamu bertolong-tolongan dalam keburukan. Apa sifat iblis yang membuat Allah tidak ridho kepadanya? Cuma satu, sombong. Dia merasa diri lebih terbaik. Ya, ketika dia diperintah wa izqala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbaru. Dia ingkar, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kenapa engkau tidak mau sujud iblis kepada Adam?
ardi iblis bilang ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada Adam itu. Aku kan diciptakan dari api sedangkan Adam cuma diciptakan dari tanah. Dia baru lahir kemarin sore, baru kau ciptakan kemarin sore, dan sedangkan aku sudah lama beribadah kepadamu, kenapa aku bersujud kepada? Tidak mungkin aku akan mengikuti. Kenapa? Karena kesombongan. Dia menganggap api lebih mulia daripada tanah, padahal belum tentu. Karena api belum tentu juga. Sifatnya macam dulu lah membakar itulah. Harga korek api dari dulu sampai sekarang dah pula naik-naik aman. Kalau harga tanah, iya, naik terus, ada. Ini jangankan tanah untuk buat rumah, tanah kuburan juga udah mulai naik ya. Jadi sekarang bukan hidup yang susah, mati pun payah. Sudahlah ada. Jangan-jangan suatu saat kita kuburan di samping rumah kita masing-masing. Ya, sudahlah ikuti deh. Maka oleh karena itu ambil zona aman saja dalam kehidupan ini. Suruh orang pakai masker, pakai. Ada. Suruh orang suntik. Saya lah sudah. Yang ketiga pun lah sudah. Oh yang tiga, poster sudah. Kawan kemarin waktu pertama suntik, kita nih mungkin nak dibunuh cara mana? Udahlah, kalau mati kita mati serempak, kalau sehat. Udah gitu kan? Ternyata mana-mana yang tidak nentang akhirnya bersuntik juga. Ada, udah ikut dia kalah. Ada, kawan salaman gini berarti tidak ditangkap tangannya. Kalau kawan begini berarti salaman gini. Ada, kalau kawan mendengarkan sikut berarti dia ngajak semua sikut. Kalau kawan macam ini baru gitu jangan ya. Ikut dia kalah, ambil zona-zona aman. Nah, saya nentang kata orang gitu. Orang tua dulu ada 3 orang yang tidak boleh dilawan dalam hidup. Pertama penguasa, jangan dilawan. Yang kedua orang kaya, jangan dilawan. Yang ketiga orang gila, jangan dilawan. Apalagi kalau dia berkuasa dia gila, jangan yang lawan. Enak mundur tu lah. Jadi biasa dalam hidup, ambil zona-zona aman bela. Duit cuma dari 50.000, belanja lah dengan sulit 20.000. Itu ternyata tinggal 20.000 lah, belanja lah sesuaikan dengan 20.000 itu. Jangan menyibukkan sesuatu, menyusahkan sesuatu yang belum terjadi. Macam mana lah ya? Mana habis? Bukan telepon, katanya bikin alarmnya tadi jam 11 lewat 50 menit. Perhitungan saya 10 menit setelah itu, aku datang. Dia ceramah 10 menit, makan siang. Apa tu? Kelihatan je lemah tadi. Kita sesuaikan beda. Segalanya kita sesuai. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita selalu mengambil zona aman. Biasa, sering saya bilang tadi, kita seringkali meresahkan sesuatu yang belum terjadi. Padahal sesuatu itu setelah terjadi tidak sesusah apa yang kita bayangkan. Dapat informasi minyak goreng nak naik. Belum lagi sampai kepada naik kita lah susah gitu. Seakan-akan berebus kalau ternyata goreng lah. Ternyata goreng. Dulu bensin naik dah. Seakan-akan mobil tidak berjalan. Kini bukan naik lagi bensin, hilang yan. Apa mobil kita tidak bergerak? Ya bergerak lah. Tapi mungkin biasanya perjalanannya sekian kilometer, mungkin kini dikurangi perjalanannya. Tengok hari cerah ke kantor bawa motor baik. Tengok agak gelap dari gerimis baru bawa mobil. Sesuaikan baik kehidupan kita. Ya sama baik. Yang makan banyak dengan macam sedikit, yang dipenuhi juga lambung juga kan. Maka kata para ulama, seenak-enak lauk itu bukan jenisnya, tapi alju, yaitu rasa lapar. Rasa lapar itu yang membuat makanan itu menjadi enak. Maka makanlah setelah lapar. Jadi sering orang katakan sayang dengan anak diletak-letakkan, sayang dengan bini ditinggal-tinggalkan ya. Bukan suruh pergi sudah saya. Bila lama tak bersuara baru muncul rindunya. Kalau tiap hari kan boleh bapak nongok di rumah terus. Bukan bapak yang pening dengan ibu itu pening juga dengan bapak. Maka tingkat perceraian yang paling tinggi ternyata masa COVID kemarin. Masa COVID kemarin. Tingkat perceraian yang paling tinggi menurut data statistik pengadilan agama. Data pengadilan.
dan mayoritas masalah ekonomi. Karena suami tidak keluar tidak boleh, ada karena covid akhirnya nongol di rumah, penghasilan nanti duit habis, ini mulai merengek, akhirnya mulai betul kau, aku sanggup lagi bini dengan kau, aku udah sanggup juga kau. Kalau macam itu cerai, ayo kan cerai. Yang kasihan kan anak kadang-kadang ada, saya anak ada banyak dah, cuma 5, 3 laki-laki 2 perempuan. Saya bilang sama orang rumah pilihan cuma 2, utama anak, aku utama itu. Kalau kau ada anak nama anaknya, aku utama itu, utama anak, ayo kan ya penting itu kan sepakat lah. Maka beruntunglah ibu-ibu yang jadi ibu-ibu. Banyak sekarang laki-laki pengen jadi perempuan, betul Pak? Yang banci itu pada umumnya laki-laki, ya. Tidak ada, jarang kita tengok perempuan pengen jadi laki-laki, banyaklah laki-laki pengen jadi perempuan. Kenapa? Dia kalau sudah jadi perempuan segala menjadi milik. Suami pegawai, istri pegawai, gaji istri di tangan istrinya, gaji suami istrinya. Uangku, uangmu, uangku. Dulu saya kalau gajian dari mau sebelum bendaharawan dulu. Nah, ini tanda tangan 4.500.000 balik ke rumah Bu. Ini gaji kita hari ini, bulan ini 4 juta pegang Ibu, 500 untuk kalau saya dulu. Ini gaji masuk ke ATM. Yang persoalannya ATM-nya nyurga. Nah, itu gak cuma persoalannya. Ya. Tapi saya tetap bersyukur kepada Allah. Ya, amplop penceramah tidak pakai ATM. Kalau pakai ATM habis lah gitu. Jadi Ustaz Azizan ini masih bujangan. Jangan gara-gara itu kau tidak begini ya kan. Ada lah rezeki masing-masing. Ya, kadang kita mikir dengan orang kau pas baru nikah berapa kau buat rumah nih? Kalau dihitung 350 juta kalau sampai macam ini Ustaz. Sekitar 3M, maksudnya 3 kali minjam. Ya. Kita buat dah ke rumah. Ya, dalam hati kita kan, kau anak ini kuliah, satu di Bandung, yang satunya di Bogor, yang satunya di Jambi lah. Rata-rata berapa mengeluarkan untuk anak kita 6 jutaan lah sebulan untuk tiap anak. Gaji kau berapa? Gajiku 7 juta. Jadi 1 juta lah makan kau. Cukup macam itulah Ustaz. Adalah rezeki kayak gitu. Ternyata setelah kita melihatkan anak, adalah pula rezeki. Jadi jangan menggelisahkan sesuatu yang belum terjadi, jalani saja. Ya, jalani saja. Nanti setiap masalah dia akan ada jalan keluarnya masing-masing. Yang penting kita la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat kata Allah, maka nikmat itu akan aku tambah. Tapi kalau kamu ungkur, kamu kufur, kamu ingkar, yakinlah azab amat pedih. Maka hidup ini jangan banyak mikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri. Bukan individualis, bukan. Jangan pikirkan duit dalam kantong orang, pikirkan duit dalam kantong kita sendiri. Yang sering menggelisahkan kita adalah seringkali kita menganggap orang lain lebih berbahagia daripada kita. Padahal apa yang kita anggap berbahagia belum tentu sebahagia apa yang kita bayangkan. Kalau ngomong orang, enaklah kau tuh. Orang enak. Kau pegawai, suami kau pegawai, anak kau cuma diwo, awak kau pegawai dah, suami awak dia yang pegawai, anak awak 7. Menurut kita dia tidak ada, dia kita yang enak. Jadi jangan mikir macam itu. SMS bawaannya. Senang dengan orang susah dengan orang senang. Tetangga beli kipas angin, dia mulai putar-putar gitu. Ada. Tetangga beli TV LCD 36 inch. Ya, 36 inch ya. Sub mereknya. Kau tahu ya, kan dia kotaknya. Tengoklah TV kita di 14 inch terus ya. Warnanya kadang keluar, kadang tidak. Begedok baru keluar warnanya. Dia boleh ganti macam orang. Macam mana lah Bu? Tunggulah nanti kalau kita dapat rezeki kita beli lah macam itu. Ayolah. Seminggu sudah tu kawan tu beli pula kulkas. Tengok tu ya, beli kulkas Panasonic ya. Aku tahu, aku tengok kulitnya kata. Ada merek Panasonic-nya. Kita ni kulkas kecilnya, payah nak nyimpan sayur ya. Kita belum ada duit. Nantilah kalau kita duit, kita beli pula macam dia tu. Seminggu sudah tu, suami sebelahnya kawin lagi nyam. Beli TV cerita, beli kulkas cerita.
Mulai kawin lagi nya. Coba cerita pula. Tengok ya orang sebelah tu kawin lagi berani apa tidak? Ayo, betul. Jadi artinya biasa-biasa saja dalam hidup. Ada orang kadang-kadang ngajak orang makan cuma sekedar nengok orang tu lahap makannya. Dengar dia nengok lahap makannya, baru dia akan lahap. Ya. Ada orang lagi pakai mobil Pajero Sport lewat di samping aspal, di sananya ada sawah. Di pondok sawah itu ada suami istri dengan anaknya satu makan. Ya. Apa sambal terasi, lawan pandangan itu rebus terung, ada lahap ya. Berhenti menula dan nengok. Kata orang lewat, Pak, kenapa Pak menula? Aku makan lahap macam itu 20 tahun ya. Aku tidak pernah lagi makan lahap itu. Padahal sekarang apa yang tidak sanggup aku beli makan. Kenapa? Karena nikmatnya waktu itu ya tadi kerja keras dulu baru nikmat makan. Nah kita ni macam mana lah makan tu nak lahap. Ya pergi kantor makan dulu. Sampai kantor jam 9 makan mie. Dia sebelum ada belakang aja makan pempek. Ini datang pula ni di belakang ada kue, belah kiri ada kopi. Sambil-sambil ngemil pula. Baru muncul makan siang. Mana lah nak banyak makan ya. Tapi syukurilah bahwa kita masih tidak banyak pantangan untuk makan. Ada saatnya kakek mulai berpantang. Ada makan kacang asam gula. Ada minum kemanisan gula darah. Ada nak makan daging kolesterol. Segala lah mulai ya. Kalau kita sudah mengatakan umur 20 tahun orang nanya kau sekolah di mana gitu. Ya, 30 tahun pertanyaannya kalau nikah atau belum. 40 tahun pertanyaannya anak kau lah berapa sekarang. 50 tahun pertanyaannya lah punya cucu apa tidak. 60 tahun pertanyaannya kawan kita satu sekolah siapa yang sudah meninggal. Umur 70 tahun pertanyaannya kawan kita satu lokal siapa yang masih hidup. 40 kita selokal yang hidup kau kurang 4 yang lain lah mati. Umur 80 tahun kalau orang datang kita mulai bertanya kau siapa? Akan sampai kata aku itu nanti. Kau sabar ya. Maka saya bilang bahwa sekarang kita harus siap dengan semua perlakuan buruk orang terhadap kita. Harus siap itu sehingga apapun kejadian terhadap kita tetap tenang pikir. Misalnya gini, umur 70 tahun anaklah jadi kan. Ya, yang laki-laki pergi dengan istrinya, yang perempuan pergi dengan suaminya. Anak 4 rumah besar, anaklah pergi buat rumah masing-masing, rumah 2 tingkat, awak tinggal berdua lagi. Awak mulai batu, pergi macam saya lah siap-siap batu, kena merokok kan. Siap lah batu kan. Mulai telepon anak, mama sakit, bisa tak kau balik sebentar? Ayo mak, ini besok ni ada rapat penting. Telepon belahan anak. Nah bisa tak kau bilang? Saya ni sebenarnya mau lah balik, tapi suami saya tak bisa izinkan saya pulang, masih ada kegiatan ini. Telepon anak. Kita mulai kalau tidak siap, kita mulai sedih. Tentunya nak kau lakukan ayah. Macam tu nak kau lakukan dulu waktu kau lapor pun pengen kau mama lakukan. Dikit kau panas kening mama pegang, bapak panik mencarikan obat itu. Sekarang mama nak minta kau baliknya. Nah itu perasaan itu mungkin akan terjadi di antara kita. Perlakuan anak kepada kita harus siap dengan keriduan yang mungkin tidak kita harapkan dari sekarang ya. Dalam perhitungan kita jabatan kita 5 tahun baru 2 tahun lah diganti kawan. Siap ya kan? Siap ya dengan keadaan seperti itu. Memang hidup dulunya tidak punya apa-apa. Ada lahir telanjang, balik juga tidak bawa apa-apa. Biasa-biasa baik. Tidak perlu harus cemberut, tidak perlu harus benci dengan orang. Jangan-jangan saya ini dihianati orang, jangan-jangan saya ini dimusuhi orang. Biarkan saja ya. Musuh pada suatu saat akan menjadi kawan hari ini bisa jadi suatu waktu menjadi musuh. Itulah namanya itu. Kadang kalau lagi ngomong dengan Pak Hari, Pak Gubernur itu kadang kau Pak tahu dah apa masih baik juga dia tu dulu Pak lawan kita Pak kan tim sukses kita dia tu tak tahu. Udah ini kan kita lah jadi gubernur mungkin dia tahu lagi satu saat nanti dia jadi tim kita datang minimal kalau kita baik dengan dia kalaupun dia tidak nolong kita minimal dia tidak berusaha untuk menghancurkan itu jadilah ada ya. Kita punya tetangga gawenya maling tu lah tetaplah kita baik dengan dia kalau ada makan lagar kita bagi dia minimal
dia tidak berniat jahat kepada rumah kita. Walaupun mungkin niat jahatnya masih tetap ada, tapi kepada orang-orang lain. Maka teruslah kita berbuat baik dengan siapapun, senyum, bertutur kata yang sopan, ya. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Apa yang perlu kita sombongkan? Tidak ada. Ya. Maka satu sifat yang paling tidak disenangi oleh Allah itu adalah sombong. Satu zarah sifat sombong dalam dirimu tidak kuizinkan, kata Allah, untuk masuk dalam surga. Karena sombong itu mahkota Allah. Itu nih, jangankan dengan jabatan kita, gatal di belakang baik kadang udah telat gitu. Akhirnya jadi orang minta kawin kan ngambil tiang. Dengan begitu saja kita, ya Allah, lemah nih yang sesungguhnya. Nah, dengan kita merasa diri kita lemah, mau kita akan bertutur kata dan sopan dengan siapa. Ya, tidak perlu nanya berapa pangkat kau, berapa lama nih kau jadi pegawai. Tahu siapa aku, kau jangan saya disebut. Orang tahulah siapa kita. Ya, semuanya dalam Al-Quran, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah bergantikan hari-hari di antara manusia. Orang azan ya. Rasanya walaupun Pak Wakil Wali Kota belum datang, tetaplah saya nak akhiri karena waktu sholat sudah. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Demikian dululah saya ceramah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau memang tidak ada lagi sumur di ladang, tolonglah jangan sampai ibu dan mandi. Ya. Kalau ada sumur di ladang, buatkan susu segelas lagi. Kalau ada umur kita panjang, tolonglah aku diundang nggak sekali lagi. Asal cocok perundingan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di balik bukit. Kalau ada kata yang salah, tolonglah jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan saya dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan saya ke polisi, ya. Kalau ada jarum yang patah, itu bukan saya yang matahi. Manusia ini memang tidak ada yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada bisul yang tidak bengkak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak, ya. Buah durian, buah kedondong. Sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung garuda, si burung balang, burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kembali kepada Ustaz untuk pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinal ladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.